Hai creative people. Sebelum lihat videonya, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang jurnal bukunya Samara nih guys. Nah, kali ini kita akan bahas dengan tema Be Grateful, alias kita selalu bersyukur. Nah, Samara dan Mbak Anis akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mensyukuri hidup kita. Wah, pastinya seru ya obrolannya. Pasti yang sudah gak sabar mau dengerin gimana caranya kita mensyukuri hidup kita, langsung aja nanti kita dengerin bagaimana Samara dan Mbak Anis bincang-bincang santai. Nah, langsung aja ya. Let's go. But how are you feeling today? I'm feeling good, feeling happy, feeling healthy. Yeah. Yeah, feeling happy, bersyukur. That sounds like something to be grateful for. Yeah, we have to talk about it as well, right? Hello. Halo, udah Wempi. Hebat ya, sukses selalu. Yes. We're gonna talk about something super important for all of us. Yeah, being grateful. Tapi even before that, why is it important to talk about this? Kenapa penting kita ngomongin gratitude? Karena gratitude is one of the soul in our life. It's a soul in our lives. Maksudnya, bersyukur itu menurut saya salah satu yang paling penting dalam menjalani semua kegiatan dalam kehidupan ini. Dari lahir sampai meninggalkan dunia, harus terus bersyukur, betul nggak? Yeah, I think so too. Ya, sama kayak jujur. Saya sama kayak honest. Being honest. Being honest juga adalah yang perbuatan yang paling terpenting dalam setiap dasar basic seluruh perbuatan kita di dunia. Gitu, karena penting mesti dibahas. Yeah. Ya. Super agree. Oke, ini udah mulai ada teman-temanku katanya udah Wempi wonderful mother and daughter. Thank you so much. You're so kind. You're so kind. Ada juga, oh ini Kezia yang bikin blog. Hai Kezia. Yang bikin blog yang kita sering have together. And for Kezia and good drinks and stuff, itu adalah something to be grateful for. Yeah, exactly. Definitely. Okay. Exactly. Kezia dengan produk blobnya itu sebetulnya blob ya namanya, blob ya. Blob. Itu bagaimana meraih atau menggenggam rasa kepada orang yang jauh melalui produk. Yeah, definitely. Mantap. Makanya kata Kezia, hello Samantha, I love seeing both of you. Thank you. I'm super grateful hari ini masih bisa ngobrol sama Mama on a topic that's so important. Karena kadang kita suka lupa untuk bersyukur. Padahal bersyukur itu suatu hal yang penting banget dan harus dilatih. Ya nggak sih? Do you think harus dilatih bersyukur? Harus, kalau kita sadar akan pentingnya itu harus dilatih. Sebenarnya rasa syukur itu bisa dari kita kecil. Seperti saya waktu dari kecil dibimbing oleh orang tua saya, oleh lingkungan saya, oleh sekolah saya, oleh pendidikan saya, oleh organisasi seperti pramuka dan sebagainya. Itu semuanya mengasah kita untuk lebih bersyukur. Tapi jangan salah, kadang-kadang hal yang seperti itu, sepenting itu dianggap sepele. Karena banyak teman-teman mama pun yang tidak peduli dengan rasa syukur. Bukan hanya bersyukur, jadi dia ya, kalau kita tidak bersyukur atau kurang bersyukur, kita akan minta terus, merasa kurang terus. That's true. Dan akan membawa kita kepada kesulitan diri sendiri karena tidak mampu, selalu melihat di luar sana, tidak melihat diri sendiri gitu. Itu aku banget dulu. Itu parah banget ya. Itu parah banget. Itu parah banget. Tapi benar emang kalau misalkan kita lagi nggak dalam fokus dan kesadaran bahwa kalau kita ngeliat dunia ini dengan rasa syukur atau ngeliat kehidupan kita dengan rasa syukur, kita gampang terlena dengan comparing ourselves sama orang lain gitu ya. Jadi comparing apa yang kita punya rasanya kurang terus kayak aduh aku mau uang lebih banyak, kerjaan lebih bagus, pacar lebih keren, banyak rumah lebih maunya. bagus. Iya, jadi banyak maunya. Aku dulu banyak maunya gak? Ya. Kamu high expectation, terlalu tinggi. Sebenarnya saya tahu you are very smart,
you can do anything you want, doesn't matter about kayak maksudnya material, biaya dan sebagainya for reaching things, tapi you just high expected things gitu. Orang-orang yang terlalu high expected nanti jatuh sendiri. Biasanya dia rugi sendiri, bukan merugikan orang lain, tapi kamu akan sedih sendiri, depresi sendiri. That happened. Dan ngerasa kurang terus, ngerasa kurang semuanya. Oh ini kurang, itu kurang. Kalau mak-mak saya kurang cantik, saya kurang muda, saya mulai keriput, saya mulai jadi merasa kurang terus. Padahal kita nggak sadar apa yang kita punya ini sebenarnya luar biasa gitu loh. Yang kita punya kesehatan itu, kesehatan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Benar nggak? Benar banget. Lupa rasanya sehat kalau misalkan masih sehat, tapi pas sakit ya terasa. Ya, kalau misalkan kita benar-benar ngerasain mahalnya sehat. Benar. Nah. Aku kakaknya Semi. Boleh. Ini kan rambutnya belum ada ubannya. Belum ada uban, kita warnanya juga sama-sama Ini diwarnai. aja anggap mama kakaknya Semi. Kurang bersyukur itu. Kurang bersyukur. Iya. Jadi kalau misalkan kita ngewarnain rambut itu kurang bersyukur. Ya enggak lah, karena rambut beda kita lah. awalnya hitam. Bukanlah, itu tergantung intention dong. Everything is depend on intention dong. Ya, oke. Jadi kalau misalkan tergantung dari intention atau niat, gimana caranya kita bisa meningkatkan rasa syukur atau meningkatkan niat untuk meningkatkan rasa syukur? Meningkatkan rasa syukur itu selalu ingat bahwa bahwa kita itu diberikan banyak sekali keberkahan dan kebahagiaan dari Tuhan. Dari sehat kita, sempurnanya kita berpikir, kita bisa makan di hari esok, kita bisa punya saudara dan keluarga yang sayang, kita nggak sendirian, terus kita masih punya apa yang kita butuhkan gitu, bukan yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan mungkin nggak akan cukup terus ya. Tapi coba camkan apa yang kita butuhkan gitu. Kita punya semuanya. Nah kalau kita makin bersyukur begitu, menurut saya kita akan mendapatkan kelebihan yang banyak gitu loh. Aku setuju juga. Jadi saat kita bersyukur, tiba-tiba hal yang buat disyukuri semakin banyak. Gitu. Tapi kita harus aware aja pada momen itu apa sih yang mau disyukurin. Jadi misalkan kayak aku dulu merasa bersyukurnya yang kayak mau bilang high expectation gitu ya. Jadi kerjaan di tempat yang bagus atau dapat nilai yang bagus, kantor yang bagus, ternyata depresi. Kantor yang bagus ternyata depresi. Iya, anyway, bener. Jadi cowok yang cakep, ternyata titik-titik. Ternyata titik-titik, maksudnya apa yang kita ada di pikiran kita dan kita inginkan itu belum tentu apa yang kita butuhkan gitu. Kalau kita bersyukur dan kita berdoa, kita pasti akan mendapatkan lebih kenikmatan itu. You don't get what you want, you get what you need. Betul. Dan karena saya Muslim, saya selalu mengingatkan Semi, ada ayat dalam Al-Quran, fa innamal usri yusron, innama'al usri yusron. Di atas kesulitan ada kemudahan. Di atas kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau umpamanya kita biasanya tuh bukannya kurang bersyukur, tapi kalau seandainya kita merasa ada yang kurang, obatnya adalah melihat apa yang kita punya. Iya, bener banget. Kok wise sih? Hebat. Ya kan? Wise banget. Ya kan? Aku kurang. Kita pikir apa yang kita punya. Coba kalau saya mikir nih, pura-puranya saya nggak jujur dengan diri saya sendiri. Padahal kejujuran itu yang penting adalah jujur dari diri sendiri. Tapi ini lain, beda topik ya, be honest ya. Be honest. Tapi kalau kita nggak jujur sama diri kita sendiri, kita akan membohongi diri kita sendiri. Kita hanya melakukan sesuatu yang membahagiakan orang lain. Padahal siapa yang harus kita bahagiain? Ya, kita jujur aja dengan diri kita sendiri. Nanti orang yang berbahagia terhadap tindakan kita, ia akan datang sendiri. Jadi kita menarik. Nah, itu menurut saya juga bagian dari rasa syukur, menerima itu. Menurut saya ya. Iya. Butuh ini sih, courage. Butuh courage, Iya. keberanian. Iya, betul. Butuh keberanian buat jujur, Betul. dan be grateful. Betul. Ini ada Salma ini adik kesayanganku, ngefans banget sama Kak Sam dan Tante. Thank you Salma. Salma lagi mau jadi dokter. Oh, Udah di tingkat akhir.
tinggal mudah-mudahan ujian Februari. sukses ya semuanya ya. Kita lagi pakai jaket nih ala-ala di Eropa. Iya, karena aku merasa bersyukur banget mama membuat lukisan Amsterdam ini di Eropa lagi zaman-zaman autumn dengan bukuku, insyaallah Step Back di belakang. Oh iya, ini ada buku, Semi ada buku Step Back sebentar lagi. Terus Semi juga punya buku jurnal dengan Dawempi yang hebat banget. Dawempi. Udah One Piece super keren. Super keren. grateful. Waktu di Belanda saya baca bukunya. Keren deh banget deh. Ya, kita baca buku kelas dunia punya Uda Wempi, terus kita ngobrol tentang apa artinya hidup. Iya, Terus menarik jadi sih. bonding. Menarik sih. Dan gimana ya? Buku itu adalah juga penyambung ya. Membaca itu adalah bagian dari kita melihat karena jendela dunia. Tapi buku juga penyambung ya. Kalau nggak ada bukunya Uda Wempi, kamu nggak nyambung juga sama Uda Wempi ya. Betul. Betul kan? Betul. Super bersyukur. Dan akhirnya aku sama Uda Wempi jadi kolaborasi untuk bikin 3 journals. Kata Uda Wempi, ibu dan anak yang keren, thank you. Untuk bikin 3 journals, dan salah satunya adalah Be Grateful. Makanya hari ini kita mau omongin Be Grateful, Be Honest, sama Be Purposeful gitu. Betul banget. Terus aku mau nanya juga suatu hal lagi, karena Februari ini adalah bulan yang komersilnya, bulan cinta, walaupun kita cinta semua orang setiap saat. Ya. Mama grateful for apa yang Mama cintai? Yang pertama adalah saya bersyukur diberikan kesempatan hidup di dunia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya Muslim ya, jadi saya bersyukur. Kita harus selalu bersyukur itu. Kedua, saya bersyukur karena saya diberikan masa kecil yang bahagia. Tapi saya juga selalu menghibur teman-teman yang masa kecilnya tidak terlalu sebahagia saya untuk selalu semangat. Terus saya juga feeling grateful karena saya diberikan kemampuan untuk mengasihi orang lain. I'm not an angel, I'm just a regular person, but I have lots of love inside me to share. Gitu. Makanya semua orang kalau manggil saya biasanya mami karena saya mami semua orang gitu. Dan bagaimana sih cara menyayangi orang itu karena kita punya banyak ruangan di hati gitu, punya banyak ruangan di hati. Kalau kita menutup hati kita, kita susah menyayangi orang lain gitu. Kalau kita tidak memberikan hati kita kepada menurut saya ya, ini didikan orang tua saya. Kalau kita tidak memberikan ke tempat yang cukup untuk orang lain, maka kita akan tidak punya ruang untuk memberi kasih kepada orang lain. Ada lagunya kan ya? If you love me, you need a room. Give me a room itu loh. Apa if you love me? Aduh, ada Give me a room. Romantis banget lagunya. Emang itu ada apa? Kan kamu suka itu lagu itu yang if you want to love, if you let me inside you, give me a room itu loh. Nanti Apa kita sih? coba cari tahu Whatever ya. lah. This Ya. is the exact song. Ya. Dan Iya, itu kalau misalkan kita ngasih rasa syukur, saying our blessings gitu ya, apa yang kita appreciate itu sebenarnya meningkatkan dan membesarkan ruang hati kita. Yang Betul. awalnya mungkin lebih kecil atau lebih sedih atau lebih tertutup buat orang lain, terus saat kita memberikan rasa syukur, counting our blessings, itu semakin lama-lama hatinya semakin terbuka, dan jadi kapasitas kita menyayangi dan mengasihi orang lain juga jadi lebih besar. orang kecil, orang yang tidak seberuntung kita, coba bayangkan, coba kasih momen sebentar. Gimana ya rasanya kalau saya menjadi dia gitu. Gimana ya rasanya kalau saya untuk makan aja susah. Gimana ya saya sepintar saya umpamanya tapi tidak bisa sekolah kuliah karena tidak punya biaya. Gimana ya caranya? Nah, kalau kita sering merasakan itu, mengimajinasikan aja bahwa bagaimana ya kalau kita jadi orang itu melatih diri kita untuk lebih menyayangi orang lain jadinya gitu. Jadi stepping back dan be mindful ya. Lebih mindful karena nggak semua orang langsung otomatis pikirannya adalah putting themselves in other people's shoes. Ya. Aku belajar itu dari mama sama dari Angkung sih dari kecil, untuk kayak mengingat lagi syukur kita banyak banget hal-hal kelebihan yang kita dapatkan.
Betul. Dan saya selalu ngajarin kamu untuk sharing. Baju ini masih dipakai, yang nggak dipakai mana kita sharing. Ulang tahun nggak perlu pesta-pesta, karena nggak penting, nggak penting. Ayo kita berbagi kepada anak-anak panti aja. Kan mama selalu begitu. Jadi di sini tidak ada yang aneh-aneh di rumah ini. Tidak ada yang aneh-aneh. Ada salam dari Sheba, katanya your mom is awesome Sam. Thank you Sheba. Thank you. Sheba teman aku dari UGM. Awesome. Awesome. Sukses ya. Bapak saya juga UGM, teknik mesin angkatan pertama. Wow. Oke, jadi mungkin kita wrap up dulu untuk ngobrolin yang Be Grateful hari ini. Aku berterima kasih banget kita ngomongin tentang rasa syukur. Kayaknya kita butuh banget untuk terus meningkatkan rasa syukur, apalagi di masa pandemi ini. Masa pandemi ini banyak banget yang biasanya kita bahagia lakukan di luar rumah, ketemu sama keluarga jauh, teman-teman yang lain gitu ya. Tapi karena sekarang kita banyak hal-hal yang sudah tidak bisa kita lakukan di luar, kita bisa jadi lebih appreciate hal-hal yang kita udah punya di rumah, seperti kasih sayang. Ya, ini dan itu. Apa ini dan itu? dan Iya. itu. Dan semuanya. Kata Keisha, thank you, bagus banget. Sering-sering live begini dong, motivating banget. Bikin Jadi tenang. Semangat. dulu saya dibesarkan dari orang tua yang cukup berada dan udah punya mobil, punya supir waktu saya lahir, dan sudah semuanya ya, sudah ada gitu semuanya. Tapi ayah saya selalu mengajak saya untuk belajar mengenal orang-orang yang lebih susah. Terus semua teman-teman saya tidak mengenal siapapun orang tuanya, apapun pekerjaannya, makan di rumah sama-sama. Terus jangan pernah menyepelekan, jangan pernah melecehkan, jangan pernah tidak menghargai manusia siapapun itu. Jangan melihat dia dari mana dia asalnya, siapa orang tuanya, apa agamanya, bagaimana warga negara mana. Semuanya sama, kita manusia sama. Kita juga tidak memilih orang tua kita siapa, karena setiap anak tidak bisa memilih dia dilahirkan dengan orang tuanya yang seperti apa. Tapi selama kita punya dan di lingkungan oleh manusia-manusia baik, kita pilih yang baik. Pilih yang baik, jauhi yang jahat. Pilih yang bisa membawa manfaat, jauhkan yang membawa mudarat, gitu kan. Jadi berbaik-baik selalu, bersyukur selalu. Banyak cara, bisa sujud syukur, kamu harus rajin. Aku sering sujud syukur, apalagi akhir-akhir ini. Ya, sujud syukur, berzikir itu salah satu cara kita bersyukur. Dan semoga semua di sini selalu bersyukur. Sampai jumpa lagi di tema selanjutnya. Tema selanjutnya, be honest. Oke. Setelah ini, be honest setelah ini. Oke, dadah.